Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ana. Nah, anak-anakku sekalian, di materi hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita baca dulu yuk doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menjelaskan proses Nabi Muhammad SAW berhalwat dan menerima wahyu dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian bisa menjelaskan strategi dakwah dari Nabi Muhammad dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kalian bisa menunjukkan sikap sabar dan percaya diri sebagai peneladanan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dengan benar. Nah, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, mari kita mulai untuk belajar tentang kisah Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering mengasingkan diri di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur. Hal ini dilakukannya untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melihat masyarakat Arab saat itu yang berperilaku jahiliyah. Kemudian pada malam 17 Ramadan, malaikat Jibril tiba-tiba datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa wahyu yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Wahyu ini menjadi penanda bahwa Nabi Muhammad telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul serta diutus untuk membimbing manusia. Setelah wahyu pertama, turunlah wahyu kedua, yakni Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memberi peringatan kepada umat manusia. Inilah awal mula Nabi Muhammad mulai berdakwah. Lalu strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah yang dilakukan kira-kira apa saja ya? Jadi dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul hingga menjelang hijrahnya ke Madinah. Periode ini berlangsung selama 13 tahun. Nabi Muhammad mendakwahkan ajaran-ajaran Islam dalam 2 tahap, yakni yang pertama secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua secara terang-terangan. Untuk yang pertama, strategi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dakwah ini dilakukan terbatas kepada keluarga dan sahabat terdekatnya, yakni yang pertama tentunya kepada istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Khadijah. Dan yang kedua yaitu sepupu dan sahabat Nabi Muhammad yang bernama Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yaitu Abu Bakar. Siapa? Nah, Abu Bakar adalah pemimpin kaum Quraisy dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat yaitu Zaid bin Haritsah. Dia adalah budak yang kemudian menjadi anak angkat Nabi Muhammad. Dalam periode ini,
dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu juga dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad, yakni Abu Bakar. Nah, melalui Abu Bakar ini ada beberapa orang yang masuk Islam, yakni yang pertama ada Utsman bin Affan, yang kedua Zubair bin Awam, yang ketiga Tolhah bin Ubaidillah, yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kelima Abdurrahman bin Auf, yang keenam ada Arkam bin Abil Arkam, dan yang ketujuh ada Fatimah binti Khattab. Mereka dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awalun, yang artinya orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Lalu strategi dakwah yang kedua yaitu secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW memulai dakwah secara terang-terangan setelah menerima wahyu berupa Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang memiliki arti, maka sampaikanlah Nabi Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam kepada kaum Quraisy yang menghuni Mekah saat itu. Ia mengajak mereka untuk meninggalkan agama nenek moyang yang menyembah berhala. Dari setiap seruan dakwah Nabi Muhammad SAW, banyak yang beriman, namun banyak pula yang membantah, melarang jual beli, dan melakukan penganiayaan terhadap umat Islam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat dan kaumnya untuk hijrah ke Madinah. Nah, anak-anakku sekalian, ada beberapa nilai-nilai dari perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Mekah. Yang pertama, tentunya kita harus bisa teguh pendirian. Itu yang bisa kita tiru dari Nabi Muhammad SAW. Selama berdakwah, Nabi Muhammad SAW tetap memegang teguh keimanan meskipun dimusuhi. Selain itu, jujur dan adil. Sebagai pemimpin, Nabi Muhammad selalu bersikap jujur dan adil. Karenanya, Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Yang ketiga, berwawasan luas dan bijaksana. Nabi Muhammad SAW memperhatikan umatnya secara bijak. Sebagai contoh, Nabi Muhammad memerintahkan pengikutnya untuk berhijrah agar tidak dianiaya oleh kaum Quraisy di Mekah. Dan yang keempat, sabar dan pemaaf. Nabi Muhammad SAW selalu memaafkan semua orang yang pernah menghina dan menganiaya dirinya. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah setiap berdakwah Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyerah dan selalu memegang teguh keimanannya. Keimanan itulah yang menjadi motivasi agar selamat baik di dunia dan di akhirat. Refleksi untuk pembelajaran hari ini, kira-kira apa sikap yang ingin kalian terapkan setelah pelajaran hari ini? Sekian untuk pelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.